Channel. Kembali lagi dengan saya, Via, dan sahabat kita, Dara Utami. Hai. Oke, kali ini kita akan sharing seputar kita nggak boleh julid dengan kehidupan orang lain. Jadi konten kita kali ini berjudul Jangan pernah julid dengan kehidupan orang lain. Oke Dara, ceritain pengalaman kamu. Siapa aja sih yang pernah julid sama kamu gitu loh? Sebenarnya sih gini, Vi. Kalau untuk siapa sih yang julid sama aku tuh enggak gitu kan. Tapi di kalangan kita yang udah beranjak dewasa, kali aja sebenarnya lebih ngasih tahu hidup tuh nggak perlu terburu-buru gitu. Kadang kan gini nggak ada yang ngejar juga gitu, Vi. Misalnya gitu. Kalau seandainya dalam contoh kecil aja, Vi. Misalnya Via kuliah kan. Yes. Jadi karena ngelihat teman udah skripsian, udah ini, mungkin karena ngerasa ketertinggalan gitu, ngedown gitu kan, Vi. Oh, iya. Iya. Jadi sebenarnya buat hidup itu nggak ada yang ngejar gitu, karena Iya, bener. destinasi hidup kita tuh beda-beda gitu. Ada yang udah wisuda umur 20-an udah nyelesain skripsi gitu kan. Iya. Ada yang 20 dia nyelesain kuliah, 21 dia menikah, tahu-taunya 23 dia udah meninggal gitu kan. Iya, ngapain Jadi, kita harus kejar tayang gitu, harus Iya. samain hidup kita, strata kita dengan orang lain itu nggak akan pernah Iya. beriringan. Iya, padahal tuh Allah udah bilang kan di itu, kalau di Lauh Mahfuz itu takdir kita tuh udah ada tertulis, gitu. Jadi benar. kayak rezeki, jodoh, bahkan meninggal Iya, maupun udah ditulis di Lauh Mahfuz gitu. Tapi terkadang ada sih beberapa oknum mungkin ya. Someone ya. Jadi kayak jadi dia ngerasa titik kesuksesannya itu kayak misalnya dia menikah di usia 22 gitu. Wah, gue udah sukses nih gitu. Iya, terus sudah meraih pencapaian misalnya memiliki aset gitu di usia dia masih muda, itu boleh kita menjadi tolak ukur agar kita termotivasi, tapi nggak harus juga kita sama ratakan gitu, kita pukul rata aja semua harus sama gitu. Itu kayak pemaksaan diri banget gitu. Iya, jadi kesannya tuh gimana ya? Kita tuh jangan bandingin, karena kalau seandainya kita bandingin, karena jalan hidup kita tuh kan beda-beda ya, Via. Iya, benar. Jadi ada sih beberapa orang pemikirannya boleh aja sih mungkin terinspirasi, tapi tuh untuk waktu itu nggak ada yang sama gitu kan. Iya. Ada yang udah, misalnya kayak mungkin kita bisa lihat ke orang-orang sukses, mungkin kayak siapa misalnya kayak Ada Jeff Bezos misalnya, dia bahkan sudah usia berapa kayak Oprah, ya terus Mark Zuckerberg yang lebih muda bisa mencapai kesuksesan, Bill Gates yang lebih cukup matang gitu. Iya. Jadi setiap orang tuh punya garisnya masing-masing loh. Iya, jadi ada yang udah ada yang menikah di usia 35 terus dikaruniai anak masih kelihatan bahagia gitu kan. Ada yang sebaliknya juga, ada yang nikah cepat terus endingnya cerai gitu. Dan itu jadi istilahnya nikmatin aja. Terkadang kan kita tuh ngerasa kan banyak tuh mungkin di lingkungan gitu. Iya, toxic people ini, Iya, orang-orang toxic people. julid ini. Iya. Oh my god. Ada aja yang Itu bikin kita emosi kan. Bener. Kalau menurut aku nih, aku mau tanya sama Dara. Apa pertanyaan yang paling ngeselin sih? Iya kayak gimana ya? Kamu kapan nikah? Kapan punya anak? Setelah punya anak terus Nambah anak lagi enggak gitu? maksudnya kan itu kan privacy hidup orang. Nah, gitu ini kan. berkaitan dengan konten sebelumnya di mana hidup bukan perlombaan, dan silakan teman-teman lihat, saya kasih linknya. Jadi menurut saya gitu kan, kalau seandainya kita menyamain hidup kita sama orang lain, terus kapan kita bahagianya gitu. Nah, benar. Jadi Karena kita lupa untuk jadi diri sendiri. Jadi untuk itulah kita harus berlomba di zona waktu kita sendiri gitu loh. iya betul banget. Jadi tuh sebenarnya kamu udah hebat kok gitu kan. Iya. Jadi kalau seandainya kita bandingin hidup kita dengan orang lain, jadi kita merasa kayak insecure sendiri, Vi. Nah, gitu. kalau aku ini Dara, paling males kalau ngeladenin orang nanya kerja di mana gitu. Ya jadi Emang gue harus kerja gitu. Emang setiap anak yang lahir tuh harus jadi jenderal, dokter, pilot, profesor atau polisi? Nggak harus. Jadi gitu seolah-olah bertanya hal seperti itu menjadi tolak ukur dia untuk menghargai diri kita gitu. Jadi itu kan privasi orang lain ya, Vi. Nah. Jadi ada beberapa hal di dalam hidup kita harus perhatiin nih, kayak kata-kata yang hal nggak mungkin, bisa aja sih kalau dia les aja sih it's okay gitu kan. Kalau dia tersinggung dengan pertanyaan kita yang kita anggap remeh-temeh sepele tadi bagaimana gitu.
Ada pesan nggak Dara untuk teman milenial nih, gimana gitu menjauhi orang yang julid ini, yang menyebalkan, gimana agar mindset kita nggak sama gitu sama mereka? Oke, jadi lebih kayak gimana ya, kita tuh di diri kita sendiri dulu. Gue nggak bisa kayak gitu tuh. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan gitu yang melontarin kayak gitu, jangan sampai dibilang kayak gini. Kamu kapan nikah? Terus kamu jawab gitu, kamu kapan mati gitu kan? Jangan gitu kan. Iya, ada orang yang ngebalas negatif juga kan. Jangan, tapi minta aja sih didoain yang terbaik gitu. Walaupun sebenarnya di hati tuh ngedongkol gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah gitu kan. It's okay. Dibilang aja positif, minta dibantuin doanya aja gitu aja sih. Nah, gitu dia. Oke, ada lagi tambahannya Dara? Yang pentingnya tuh jadi diri sendiri aja, hidup tuh bukan perlombaan, jadi nggak Enjoy perlu aja lagi, gitu. nggak ada yang ngejar juga kok gitu. Kita emang harus mengapresiasi hidup kita sendiri loh. Oke, jadi teman milenial, silahkan kita menentukan pilihan hidup kita masing-masing dan jangan jadikan orang lain keharusan kita untuk memacu diri agar sama seperti mereka, karena itu sama saja kita tidak menghargai takdir yang sudah kita jalani. Untuk itu tetaplah positive thinking dan hadapi orang-orang yang julid tadi dengan santai gitu, nggak usah baper. Oke, intinya demikian. Terima kasih telah menonton channel ini. Sekian dari saya Via dan Dara. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.